Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di weekend ini kita sehat selalu ya. Di video ini kita mau sharing analisa pada USD JPY dan juga nanti kita akan bahas juga pergerakan harga di Euro USD teman-teman. Jadi ada dua pair yang bisa kita pantau untuk di minggu depan ya. Jadi langsung aja kita mulai dari time frame daily yaitu di USD JPY terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan untuk di USD JPY ya. Nah, kalau kita lihat ya, tren ini, nah dia sedang mengalami kenaikan teman-teman ya. Kalau kita melihat dari time frame daily-nya. Sekarang kita coba lihat di pola candlestick-nya. Oke, setelah kita perhatikan teman-teman adanya trend line di bawah ini yang tidak break ya. Nah, harga membuat kenaikan. Nah, jadi berpotensi untuk minggu depan ini akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Ya, untuk saat ini area resisten terdekat di sini ya. Ini resistennya sudah tidak fresh, di mana harga sebelumnya melakukan rejection dari zone ini ya, sampai pada trendline ini lagi, dan dia mengalami kenaikan kembali teman-teman. Jadi berpotensi banget ini harga akan menembus resisten ini untuk minggu depan. Ya, ini yang perlu kita pantau area base ini ya, supply. Nah, setidaknya harga berpotensi masuk ke zone ini ya. Jadi ini boleh sebagai target kita di minggu depan, teman-teman. Oke, itu masih fresh ya. Kalau mau sell boleh juga di area atas itu, tapi tetap menunggu pola konfirmasinya ya. Setidaknya untuk minggu depan kita boleh fokus posisi buy ya, seperti ini. Target ini lumayan jauh ini teman-teman, karena ini di time frame daily. Oke, sekarang kita turun ke H4. Ya, di time frame H4 seperti ini, untuk area zone ini sudah tidak fresh, kita delete. Ya, memang untuk saat ini masih ada area resist yang baru ya, setelah harga rejection dari resist yang lama di sebelah kiri. Nah, di sini kan membentuk area resist kembali. Nah, di sini teman-teman, dia memasuki area zone ini. Ya, untuk responnya sih belum begitu signifikan. Jadi, kalaupun nanti di minggu depan ada rejection seperti ini, nah kita boleh pantau area-area zone ini untuk posisi buy. Ya, jadi untuk saat ini untuk area resisten ini belum memberikan respon penurunan, teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat area target kita ini ya. Oke, ini areanya masih fresh ya, terlihat pada time frame H4. Itu area supply-nya ya. Nah, itu boleh sebagai target kita, jadi potensinya seperti ini. Kalaupun ada respon dari zone ini, menurut saya tidak begitu kuat. Kita boleh fokus buy seperti ini. Ya, jadi untuk area yang akan kita pantau, saya rasa sudah cukup lah sampai pada zone ini ya. Di sini nanti kita akan marking pada time frame H1-nya, area buy ya, sampai pada zone ini. Ya, paling kita kasih spare dikit lah di bawah ini ya. Oke, sekarang teman-teman kita langsung aja cek di time frame H1-nya berdasarkan mechanical struktur. Ya, kita tidak perlu jauh-jauh untuk melihat strukturnya, kita langsung cek aja struktur yang baru di zone ini. Ini high-nya sudah di body break ya, jadi ini sebagai bos H1-nya. Oke, ini berarti sebagai low valid. Ya, jadi tepat banget untuk minggu depan kita cukup pantau sampai pada zone ini. Kalau kita mau ngasih spare dikit di bawah, di sini ada level resisten ya. Nah, di sini juga ada area base ya. Nah, di zone ini kita boleh cek area zone ini kalau sampai ditembus low valid H1 itu. Itu untuk spare-nya ya. Oke, sekarang coba kita lihat area resisten di H1-nya. Ya, itu di zone ini. Oke, kita coba cek, ini masih baru menyentuh ya. Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi pada time frame H4-nya, itu belum ada respon juga teman-teman, ataupun pola penurunannya juga kalau kita lihat di time frame H1 ini. Ya, ini belum ada respon sell-nya seperti ini. Jadi kita tunggu aja teman-teman untuk di hari Senin atau minggu depan lah untuk responnya. Ketika open price, kita boleh
siap-siap seperti ini. Kalau ini sebagai high-nya, kita tinggal cek aja ini sebagai pullback, dan kalau itu sampai berhasil masuk ke zone ini, maka kita tinggal siap-siap open buy. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita boleh marking area buy kita. Juga area, oh ini sudah diambil ya. Nah, ini sudah kena ya di area base ini ya. Jadi kita coba nanti lihat di M15-nya di area zone ini. Ya, jadi itu teman-teman yang pertama yang bisa kita pantau. Yang kedua, kalau sampai dia menembus terlebih dahulu seperti ini, nah dia menembus terlebih dahulu, kita tunggu juga rejection-nya, ya setidaknya masuk lagi ke area resist ini ya, level resist dan area demand untuk buy seperti ini. Jadi kita boleh marking ini sebagai area buy kita karena ini level resisten dan juga level demand. Oke, jadi seperti ini ya. Target tadi setidaknya ya untuk minggu depan berpotensi ke zone area ini. Itu boleh digunakan untuk open posisi sell, ditunggu aja pola konfirmasinya teman-teman ya. Oke, itulah untuk di USD JPY ini. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Ya, di Euro USD teman-teman, ini merupakan analisa kita terakhir itu di hari Sabtu minggu yang lalu ya, dimana kita siap-siap untuk open posisi buy ya. Nah, kalau kita ingat area kita yang kita marking ini area terakhir ya, order block, karena di sini ada bos H1. Nah, di sini kita menunggu pola konfirmasi untuk posisi buy. Ya, tapi tidak terkonfirmasi teman-teman, sehingga harga melakukan penurunan ya. Jadi kita tinggal update aja pada Euro USD ini. Kalau kita perhatikan untuk ketika harga pertama sekali masuk pada zone ini area order block H1. Nah, dia ini di sini tidak ada body break. Kita boleh cek seperti ini. Nah, ini dia tidak ada body break di zone ini ya, sehingga membuat harga melakukan penurunan kembali. Nah, jadi kalau kita cek langsung melalui mechanical struktur, kita masuk ke H1-nya seperti ini. Berarti di sini sudah ada perubahan tren ya pada time frame H1-nya, di mana di sini sudah ada change of character ya. Oke, seperti ini. Untuk saat ini area low-nya itu belum juga menjadi low valid ya. Jadi kalau kita lihat yang sudah kita marking di zone ini ya. Nah, di sini kita melihat adanya respon tapi harga hanya membuat satu S di situ ya. Jadi tidak ada juga pola untuk posisi buy-nya melihat situasi saat ini. Ini tidak bisa kita gunakan teman-teman. Oke, sekarang yang perlu kita tunggu untuk minggu depan tentunya kita tunggu dulu di zone area saat ini. Nah, apakah nanti dia masih membuat low yang lebih rendah? Berpotensi sih seperti ini teman-teman, dia membuat low yang lebih rendah, dikarenakan area yang tadi yang ada pada zone ini tidak begitu strong ya, sehingga membuat harga hanya satu seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita pantau untuk selanjutnya, harga berpotensi masuk ke zone ini ya. Coba kita ke H4. Ya, di area support ya. Tapi di sini juga masih ada area level ini ya, resisten ya. Nah, ini masih berpotensi sih ada respon atau rejectionnya. Coba kita ke daily. Ya, area imbalance ya di zone ini ya. Kita marking di area imbalance saja seperti ini. Ya, sekarang kita balik ke H1 teman-teman. Jadi kalau sampai seperti ini terbentuk low yang lebih rendah, dia masuk ke imbalance ini. Nah, ini bisa kita tunggu di atas itu untuk posisi sell seperti ini. Karena sudah ada perubahan tren change of character di H1. Ya, seperti ini yang bisa kita pantau untuk di Euro USD. Jadi kita akan marking area-area kita untuk posisi sell jika ada respon atau rejection dari bawah itu. Oke, itu salah satunya. Yang berikutnya di sini sudah diambil ya. Ini area resist. Ya, di zone ini ya. Dan juga di zone area ini.
Ya, namun kalau teman-teman mau fokus buy, ini bisa juga menunggu pada zone area yang kita marking ini. Ya, namun bagaimana jika tidak terkonfirmasi dari beberapa zone ini ya, 2 zone, coba kita lihat ke H4 selanjutnya di area imbalance di sini. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk tren saat ini kalau kita melihat dari time frame H4, nah ini masih bias buy ya. Jadi kalaupun ada penurunan seperti ini teman-teman, itu mencari area yang strong ya, supaya harga bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Oke teman-teman, jadi itulah yang bisa kita pantau untuk minggu depan di USD JPY dan juga Euro USD teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.